Batimurung dengan air terjunnya. Batimurung air terjun. Iya. Berapa jauh dari bandara? Dari bandara itu sekitar penangkaran kupu-kupu terbesar yang pernah didatangi Pak Jokowi. Harusnya pihak pemerintah kabupaten mengambil peran di situ. Kita mendukung, tapi tidak semua desa bisa direalisasikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kembali berjumpa dalam saluran berita desa. Ya, kali ini kita mengundang salah satu delegasi Apetnas yang mengikuti Rakornas Desa 2025. Ya, kita undang Pak Akbar ya. Siap. Pak Akbar Sahureka bukan? Oke, Pak Akbar ini Ketua DPC Apetnas Kabupaten Maros. Siap. Ya. Kemarin waktu pas pelantikan pengurus itu dilaksanakan di kantor Bupati ya. Betul. Ya, dihadiri oleh berapa waktu itu ya? 400-an. Ya, 400-an. Ya, 400-an anggota BPD dari seluruh Kabupaten Maros ya. Iya. Berapa kecamatan Pak Akbar? 13 kecamatan. 13 kecamatan Iya. ya. Dan pada saat itu menarik ya Pak Bupati siapa? Pak Haidir. Ya. Iya. Pak Haidir sekaligus melantik panjangan masa jabatan anggota BPD. Betul. Oke. Pak Akbar anggota BPD di desa? Di desa Pajukukang. Oke, ini udah berapa kali? Jadi Ini periode kedua. periode kedua jadi ketua BPD. Iya. Oke. Masih muda nih. Usia Iya. berapa? Masih 40. 40 Iya. dan 2 periode, 2 periode sebagai anggota BPD. Iya. Dan kemarin terpilih ya Iya. sebagai ketua Apetnas Kabupaten Maros Iya. ya. Kabupaten Maros ini salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Ada berapa di Sulawesi Selatan? 20 kabupaten. 20. Iya, 24 kabupaten kota. Memang asli Maros. Ya? Asli Maros. Pak Asli. Akbar ya. Maros ini apa sih ininya? Kalau orang ingat Maros, ada sesuatu di sana dan orang mau datang. Maros ini yang bikin orang ingat Maros itu yang pertama itu roti Maros ya. Roti ya? Iya, Oke. roti. Jadi daerah penyangga Kota Makassar yang ketika orang mau ke Makassar, orang dari Makassar itu mesti singgah di Maros untuk beli roti Maros. Dan Maros ini paling dekat dengan Makassar ya? Iya, Berbatasan langsung? berbatasan langsung. Oke. Biasanya kalau kabupaten yang berbatasan langsung dengan kotanya, ya, Iya. kota provinsi, itu pasti lebih maju ya? Nah, jadi Bandara Makassar itu yang Mandai itu salah satu kecamatannya Maros, Mandai. Sebenarnya Bandara Makassar itu Bandara Sultan Hasanuddin itu di Maros, di Mandai. Mandai. Ada apa di situ? Memang kecamatan Mandai itu bukan, jadi masuk di Makassar itu mesti ke Maros dulu. Kalau dari luar kota kan, dari Jakarta, dari mana, bandara itu wilayahnya Maros. Oh, bandara itu masuk ke Maros? Iya, wilayah Maros. Oke. Tapi apa yang kalau orang ke Maros itu selain roti, Ya, yang pertama itu ada ramang-ramang. ramah-ramah? Iya, ada tempat wisata ramang-ramang. Yang kedua itu Bantimurung. Batimurung. Iya. Apa kelebihan masing-masing tuh? Jadi Ramang-ramang. sama-sama wisata alam tapi dengan nuansa berbeda. Ya, dengan Batimurung dengan air terjunnya. Batimurung air terjun. Iya. Berapa jauh dari bandara? Dari bandara itu sekitar 40 kilo. Lumayan ya. Iya, lumayan. 1 jam ada. 1 jam. Gimana? Apa khas air terjunnya Batimurung ini? Air terjunnya Bantimurung itu khasnya dia baru kita masuk ke wilayah Bantimurung itu kita sudah disambut dengan kupu-kupu khas Maros. Jadi Maros itu terkenal juga dengan kupu-kupunya. Ya, jadi penangkaran kupu-kupu terbesar yang pernah didatangi Pak Jokowi kemarin di Maros itu, ya itu Bantimurung itu. Oke. Apalagi potensi Maros nih? Tadi ada wisata ya. Iya. Ramang-ramang, Batimurung. Kalau Batimurung itu di bukit.
Ya, Bantimurung itu di daerah pegunungan. Pegunungan. Iya. Kalau Ramang-Ramang di dekat Dekat pesisir. pesisir. Ya, pertengahan lah. Oh, ada itu juga ya, ada perikanan, ada laut juga. Iya. Maros ya. Jadi Maros juga ada perikanan tambak dengan kelautan. Ini kemarin acara Rakornas Desa ya, Pak Akbar salah satu utusan ya, Iya. dari Apetnas ya. Iya. Gimana setelah datang kemarin ada apa? Banyak pemateri ya kan? Ada dari Pak Budi ya, ada dari Pak Kemendes, ya, ada juga Bina dari Pak Desa, Dirjen ya. Banyak sekali nih. Iya. Ya, ada potensi-potensi usaha peluang juga kemarin, termasuk juga dari BNN ya, Iya. narkoba. Gimana? Ya, jadi sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk saya sudah menjadi perwakilan. Ya, mungkin saya satu-satunya BPD dari Sulsel ya, Iya. yang berangkat ke Jakarta ini mengikuti Rakornas. Saya melihat memang banyak sekali pejabat-pejabat tinggi yang bisa menambah jaringan kita ke depan, ya terutama Apetnas ini. Ya, kemarin ada Kementerian Desa, ada Kementerian Kelautan juga, dan Bina Desa juga hadir. Saya rasa memang kemarin ini agendanya bagus, ya. Cuma memang ada sesuatu hal juga yang artinya mesti, ya secara pribadi, kalaupun kemarin itu ada kerjasama persetujuan, ya mendukung program koperasi desa, ya secara pribadi juga saya ingin menyampaikan juga bahwa sebenarnya saya lebih pengennya dulu untuk di Maros dulu ya, untuk bicara Maros ini lebih pengen berbenah di BUMDesnya dulu. BUMDesnya Iya. betul-betul dibenahi. Dibenahi, ya. Oke. Ada berapa BUMDes di Maros? Hampir 80. 80. Iya. Artinya 80 desa itu. 80 desa. Semua desa ada BUMDes. Oh, semua desa di Maros ada Iya, ada. BUMDes. Oke. Gimana? Ininya bisa perkembangannya gimana? Iya, jadi kan masing-masing BUMDes ini ada yang mengelola wisata, ada yang mengelola persampahan, ya. Sebentuk Ramang-Ramang itu BUMDes ya? Iya, BUMDes. Namanya BUMDes apa? BUMDes Ramang-Ramang. Oh, Iya. Oke, itu katanya pengawasnya dari BPD ya? Ya, dari BPD. Jadi kan BUMDes ini dibentuk oleh BPD di dalam musyawarah desa. Ya, ada juga seperti desa Mencuri Lapar, ada beberapa desa yang mengelola, BUMDesnya mengelola sampah. Dan baru-baru ini kan kita menerima surat edaran terkait dengan aturan tentang 20% ketahanan pangan itu dikelola oleh BUMDes. Oke, ketapang ya. Ya. Terus. Ketahanan pangan ini kita belum tuntas di ketahanan pangan, kita tiba-tiba kita menerima surat edaran lagi untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Nah, inilah yang saya harapkan bahwa kita tuntaskan dulu ini, ya kan? Karena kan sampai hari ini kita juga belum realisasikan, belum gelontorkan anggaran ke BUMDes terkait ketahanan pangan, karena ini kan sampai hari ini kita belum ada juknis atau perdes tentang ketahanan pangan ini. Oh, belum ada? Belum ada. Ya, walaupun anggaran itu sudah tersedia di rekening desa. Oh, dananya udah masuk malah? Iya, sudah ada rekening desa. Tinggal menunggu juknis. Tapi apa yang akan dikerjakan, dilakukan, dananya berapa nilainya? Dananya kan 20% itu sekitar 250 juta. 20% dari dana desa? Iya, sekitar 250 juta. Oke. Nah, ini kan harus ada petunjuk teknis terkait dengan ini. Nah, kemudian di 20% ini kan desa menyalurkan ke BUMDes. Ya, harusnya BUMDes dong yang melaporkan kan, karena dana ini. Tapi kan ini dana ketahanan pangan. Ketahanan pangan dilaporkan oleh pemerintah desa. Nah, inilah juknis yang kita perlukan. Makanya penting ada satu contoh, ya. Mudah-mudahan nanti ini dari hasil ini BPD, teman-teman BPD bisa membuat peraturan desa, inisiatif BPD, ya, melalui Apetnas ini diusulkan peraturan desa tentang ketahanan pangan. Ya, penggunaan ketahanan pangan ini. Ya, kita harapannya Apetnas, melalui Apetnas ada contoh perdes yang dikeluarkan teman-teman Apetnas ini, ya, yang tersebar di Indonesia untuk dijadikan acuan, menjadi contoh untuk kita semua di daerah, digunakan untuk menyalurkan 20% ketahanan pangan ke BUMDes. Oke, sekarang 20% itu belum tahu untuk diapain dong ya? Iya. Betul. Ya, hanya di kotanya 20% untuk ketahanan pangan. Nanti misalnya
1 miliar ya Iya. dana desa di satu desa itu. Jadi 200 juta 200 juta. untuk ketahanan pangan. Iya. Belum tahu apakah ditanam padi, Iya. apakah dibuat ternak, Iya. belum tahu itu ya. Belum. Dan itu mengurangi untuk modal BUMDes. Iya. BUMDes kan ada lagi kan modalnya. Iya. Ada juga modal sendirinya. Penyertaan modalnya BUMDes ada lagi di luar daripada ketahanan pangan. Kalau nggak salah saya itu 100 juta 100 ya. juta. Artinya 10% dong. Iya, 10%. Itu di luar yang 20%-nya. Iya, di luar. Nah, untuk yang BUMDes sudah keluar. Belum juga. Belum juga. Belum Ini juga. untuk anggaran yang Iya, 2025. 2025. tapi udah turun ya. Udah turun. Ya. Sudah ada di rekening. Oke, nah ini mungkin yang menarik nih di teman-teman di lapangan di Iya. desa-desa masih agak sedikit ini ya. Iya. Sekarang sih udah ada aturan untuk pembentukan koperasi desa Iya. ya. Tapi belum masuk untuk Belum. gimana mengaitkan dengan Iya. ketahanan pangan, dengan BUMDes Iya. gitu ya. Nah sekarang di lapangan gimana? Teman-teman melihat hadirnya koperasi desa ya, seperti kemarin kita ini kolaborasi dengan BUMDesnya gimana nanti nih? Ya, inilah sebenarnya yang harusnya jadi harus ada contoh seperti apa. Kan tidak Katanya Sulsel mau bikin percontohan. Iya. Sulsel ini kemarin dengan Ketua Abdesi Sulsel juga kerjasama dengan Apetnas Sulsel akan kita jadikan percontohan. Cuma kan sampai hari ini juga kita belum bisa merampungkan ya. Mudah-mudahan setelah ini ya karena Ketua Abdesi Sulsel masih ada di Jakarta juga, saya juga masih di Jakarta. Mudah-mudahan setelah kita pulang kita bisa rampungkan ini. Ya, yang kita mau selesaikan dulu ini perdes tentang ketapang ini, ketahanan pangannya 20% ini. Bagaimana supaya bisa disalurkan segera. Ya, agar BUMDes bisa mengelola ini dengan cepat. Ya kan ini sudah bulan 5 karena kan ini kan tujuannya sebagai ketahanan pangan ini tujuannya untuk bahan dasar makan siang gratis. Oke. Oke. Nah itu siapa? PIC-nya untuk ketapang ini di desa-desa siapa? BUMDes. Oh BUMDes. Iya, BUMDes. Oke, yang tadi yang disampaikan ya. Iya. Nah sementara BUMDes ini kan belum punya juga pengalaman untuk mengurusi pertanian juga mungkin ya. Belum. Karena dia backgroundnya wisata malah. Iya. Oke. Nah akhirnya gimana? Hasil diskusi teman-teman 20% itu jangan sampai ada uangnya, tapi nggak bisa dikelola kan? Karena kan pengalaman BUMDes ini hanya berpengalaman di bidang usaha wisata, simpan pinjam, ya kan? Persampahan. Nggak ada yang menyentuh ketahanan pangan di sini. Misalnya seperti apa tuh kalau ketahanan pangan tuh harusnya? Harusnya ini ketahanan pangan dia desa ada desa yang seperti wilayah saya kan. Desa daerah pesisir itu adanya tambak atau kelautan itu fokusnya budidaya ikan di situ. Budidaya ikan nila. Jadi, bukan pertanian. Ya, jadi 20% ini itu untuk mengelola perikanan selama 1 tahun itu. Iya. 20% ini. Itu ikan ini nanti akan dibeli oleh dapur umum. Kalau itu nyambung ya. Ya. Karena memang untuk di perikanan ya. Iya. Oke. Maksudnya 20% itu nanti semua dipakai gunakan untuk bagaimana menyiapkan bahan baku makan gizi gratis. Iya. Itu ya. Iya. Nah, kalau dia kebetulan di sana memang cocok dengan kondisi alamnya pertanian, nyambung ya. Iya. Tapi kalau dia di sana ternyata dia wisata, ya kan, mau nanam di mana gitu kan, karena di situ adanya wisata, betul. Air terjun kan mungkin gitu. Oke, menarik nih. Apalagi itu, Mas Akbar? Iya, jadi kan sebenarnya itu yang belum kita temukan, ya. Karena ketika kita mau samakan dengan desa bersebelahan itu dengan satu usaha ikan, semua sepakat ikan. Nah, ikan ini juga kita tidak tahu mau kemana kan. Ini kan terlalu banyak juga ini dalam satu kecamatan ada hanya 2 dapur, ya, hanya 2 dapur. Karena satu dapur mengelola 3.000 lebih, ya kan, 3.000
paket Udah jalan di Maros? sudah Makan bergizi? sudah jalan. Oke. Nah, jadi kan yang sekarang ini ditangani oleh rumah makan. Ya, ada rumah makan yang sebagai pemenang ini yang mengelola makan siang gratis. Oh, bukan dari dapur tadi? Dari dapur ini, rumah makan ini yang jadi dapur umum. Oh, Ya. Oke. Maksud saya biar kita ini lagi. Jadi rumah makan yang ada itu jadi dapur umum? Ya, Bukan bikin dapur sendiri? bukan. Oke. Jadi gimana modelnya itu? Rumah makan ini yang pasok semua ke sekolah, ke yang mendapat distribusi untuk makan gizi gratis itu. Iya. Jadi kan harusnya ini Koperasi Merah Putih ini harusnya dia bergerak di situ seharusnya. Jadi tidak perlu lagi pihak lain, pihak dari luar mengelola makan siang gratis. Sekarang rumah makan itu. Iya, sekarang rumah makan itu. Nah, Berapa banyak ya kayak gitu? banyak di Maksud semua kasih ke rumah iya, makan. rumah makan. Nanti pemerintah bayar ke rumah makan itu. Iya, Sekarang porsinya. iya. Porsi rumah makan kan beda. Beda. Jadi kan ini rumah makan ini kan sudah berpengalaman mereka untuk catering kan. Betul. Ya. Iya. Tapi kalau untuk pemberdayaan desa kita tidak masuk di situ. Ya, saya berharapnya ini bisa diperbaiki ke depannya karena kan sebenarnya desa hanya tidak mampu punya biaya untuk membangun rumah makan seperti itu. Ya kan? Ya, setelah kita kalkulasi, kemarin kita merencanakan kerjasama desa, menggabungkan beberapa anggaran ketahanan pangan untuk membangun dapur, ya kan? Karena dalam membangun dapur itu membutuhkan biaya cukup besar juga, seperti modal dapur itu seperti kompor dan lain-lain itu sampai 500 juta itu, ya kan? Kemudian lahan, ya, lahan kalau kita kontrak berapa? Kemudian bahannya. Ya, bahannya ya sekitar karena bahannya ini tidak langsung dibayar setiap hari kan, per minggu bisa. Terus yang masak? Ya, yang masak. Jadi pekerja ini itu sekitar 50 orang. Ya, jadi pekerja ini bekerja dari jam 2 malam sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi lain lagi yang ngantar ini ke sekolah-sekolah. Ya, jadi harusnya Koperasi Desa Merah Putih ini membiayai itu. Karena yang berat kita ini beli alat dapurnya, ya. Karena kan alat dapur itu yang paling mahal sebenarnya. Nah, siapa yang minjam ke koperasi kalau seperti ini? Nah, harusnya melalui koperasi ini, koperasi yang bikin dapur. Koperasi yang bikin dapur, artinya itu jadi bagian dari pekerjaannya koperasi, bukan minjemin uang untuk bangun. Jadi harusnya Koperasi Merah Putih karena mereka ini dimodali langsung dan awalnya 3 miliar kan? Ya, melalui bank negara yang meminjamkan ke koperasi desa. Koperasi desa ini mampu untuk membuat dapur. Ya. Dapur ini nanti bisa dikelola oleh BUMDes, menjadi unit usahanya BUMDes. Makanya kan usahanya BUMDes ini bagian ada juga usaha catering di situ bisa ditambahkan. Harusnya sih, ya. Karena kalau BUMDes yang mau bikin dapur, dia tidak punya modal. Yang punya modal sekarang ini Koperasi Desa yang 3 miliar ini. Nah, jadi yang bayar cicilannya nanti ini BUMDes yang bayar cicilannya ke koperasi. Oke. Ya, jadi BUMDes tetap berjalan, koperasi juga berjalan. Tunggu, tadi yang 20% tadi itu kan BUMDes. Iya. Udah ada dana dong BUMDes. Iya. Terus koperasi desa kenapa dia harus modalin lagi? Untuk dapurnya, untuk biaya dapur. Oh, tadi itu untuk bahan baku. Iya, 200 juta itu hanya bahan baku. Oke, nah sekarang perannya rumah makan itu apa? Dia kan jadi sebagai pemasok, sebagai menyiapkan menyiapkan makanannya gitu kan? Iya. Yang bayar dari BUMDes? Bukan, dari pemerintah langsung. Oh, kan ketahanan pangan tadi kan dananya juga sebenarnya kan untuk menyiapkan bahan baku kan? Enggak, bahan bakunya kalau yang sekarang ini yang pihak ketiga ini mereka kelola sendiri.
Oh. Iya. Mereka belum menerima dari BUMDes. Dia. Hmm. Oke, kita ambil ini dulu nih, benang merah antara dana ketahanan pangan yang 20%, artinya itu udah kepake dong. Iya. Udah kepake ya. Iya. Udah kepake, terus ada rumah makan yang menjadi pemasok ya, makan bergizi. Ya. Makan bergizi gratis MBG ya. Ya. Nah, terus sekarang untuk apa lagi ada dapur kalau rumah makan udah siapkan? Iya, karena kan yang mengelola dapur ini adalah pihak-pihak swasta yang tidak ada hubungan dengan desa. Memang diatur seperti itu ya? Enggak, harusnya bisa ada kerjanya sama desa, diberikan ruang ke desa atau BUMDes untuk membangun dapur, tapi kan anggarannya tidak cukup. Kalau BUMDes ini, ya BUMDes kan cuma modal setahun 100 juta. iya, mungkin dapur dia. Iya, nggak bisa. Dapur ini ya butuh modal sekitar 1,5 sampai 2 miliar. Ya, mulai dari kelengkapan dapur, yang tempat piring itu kan, yang seperti yang di rumah sakit, yang tempat makan itu kan sampai 200 juta itu yang premiumnya itu 200 jutaan. Belum lagi kendaraannya. Ya, harus ada mobil box ya minimal 2 unit atau 3 unit untuk ngangkut. Oke, jadi gini nih maksud saya. Artinya BUMDes untuk sementara ini diarahkan untuk membantu proses untuk menyiapkan bahan baku makan bergizi gratis gitu ya. Yang sebenarnya nggak cukup juga kalau diambil dari BUMDes kan? Iya. Oke, jadi kalau Mas Akbar lihatnya gimana nih untuk bisa berjalan nih ekosistemnya? Karena kan baru, BUMDesnya juga masih belum. Ini jangan-jangan nanti nggak bisa juga ngurusin untuk menyiapkan bahan baku dan juga memasak nih. Iya. Gimana untuk bisa nyambung semua gitu? Iya. Peran BUMDes, peran koperasi gitu kan? Nah, apalagi ada lagi yang swasta yang nyiapin ini gimana? Mas Jadi Akbar? peran BUMDes di sini menjadi pemasok bahan baku, ya untuk koperasi desa untuk membiayai membangun dapur, ya. Jadi kalau kita mementingkan desa, kita bicara desa, kita tidak utamakan ini pihak ketiga ini, yang pihak swasta ini kan. Iya. Ya, kita upayakan dulu ini di desa. Karena kalau ada kerjasama desa, 3 desa bekerja sama dalam satu dapur di situ, masing-masing berperan di situ bahwa ini masing-masing menyiapkan keperluannya lah. Dan BUMDes ini 3 desa ini digabungkan untuk masing-masing menyiapkan bahan beras, ini sayur, ini ikan. Ya kan? Kolaborasi seperti itu sebenarnya yang dibutuhkan, ya, untuk bisa jalan ini. Artinya sekarang kalau dipasok dari rumah makan tadi cukup nggak? Nggak perlu lagi bikin dapur gitu? Nggak. Kalau dapur sebenarnya sudah cukup. Misalnya banyak yang punya orang berebut untuk bikin dapur. Kan? Betul. Banyak ini persaingan pembuatan dapur ini bahkan. Ya sudah ada juga orang yang sudah siapkan semua dapurnya sudah lengkap tapi tidak lolos verifikasi kan. Nah, harusnya diberikan juga peluang kepada desa untuk membuat dapur. Ya, jangan semua diserahkan ke pihak swasta. Ya. Kami di desa jadi penonton kalau seperti itu kan. Rumah makan besar-besar semua jadi pemasok MBG. Terus kami desa mau bikin apa? Nah, kita mau diminta untuk membuat ketahanan pangan sesuai dengan di desa itu apa yang menjadi potensi ya kan. Kalau semua desa itu anggaplah di desa pesisir semua potensinya cuma ikan. Ini ikan siapa yang beli nantinya ini? Ya. Kalau semua? Ya, kalau semua produksi ikan. Bahan baku ikan. Iya. Oversupply jadinya nanti ya. Ini BUMDes dari 10 desa umpamanya di pesisir. Masing-masing BUMDesnya mengelola ikan kan. Itu ikan. Tapi itu mungkin teknis kayak bisa diatur ya. Di desa ini untuk ikan karena dia dekat laut atau dekat juga ada tambak. Yang desa ini mungkin pertanian aja, sayuran gitu kan. Jadi Mas Akbar lihat titik ininya gimana untuk titik temunya bisa berjalan ini lancar nih?
harusnya pihak pemerintah kabupaten mengambil peran di situ. Ya, mendudukkan pihak swasta dengan pemerintah desa bersama BPD untuk membahas ini. Ya. Supaya ada jalan keluar. Karena kalau orang akan bersaing. Sekarang Maros ini sudah beberapa MBG yang ini. Jalan itu ya, sudah jalan. Bikin dapur itu. Ya, punya dapur. Nah, belum ada satupun desa yang punya dapur. Nah, belum ada satu desa ya, ada BUMDes yang mengelola dapur. Belum ada. Belum ada satupun BUMDes yang mengelola ya. Jadi sekarang itu siapa? Swasta. Sama rumah makan tadi mungkin. Ya. Rumah makannya bukan pula yang punya warga BUMDes juga. Oh, bukan, rumah makan gede ini. Ya, ini rumah makan yang nasional lah. Ya. Tahu apa ininya? Lauknya yang disiapin nama rumah makan Padang itu apa? Iya, mirip-mirip. Ini rumah makan Padang aja? Iya, mirip-mirip. Nggak ada warteg gitu? Iya, mirip-mirip itu rumah makan Padang, sayur apa semua kan, pisang, nama-nama seperti itu aja. Itu berapa kali sih? Satu kali. Pembagiannya pagi aja. Pagi. Oh, siang nggak ada. Ya, jadi pagi anak TK jam 7.30 itu sudah mulai anak TK. Kemudian jam 8.30 itu masuk SMP, kemudian SMA jam 9. Ya. Jadi ada juga di SD untuk ibu-ibu hamil apa semua di kantor desa. Nah, ini. Jadi tiap pagi itu kantor desa ramai itu ya? Iya, benar ramai. Tapi kan ini perputaran uang dari luar. Ya, harusnya kan ini yang kelola semua ini kan di dalam desa. Iya, kalau di dalam desa dikelolanya, dibelanjakan di dalam desa, ya kan, maka uang itu akan terus berputar di desa. Iya, terus? Ya, tapi ini kan tidak. Orang bawa makanan dari luar, ya kan, nanti kami bayar menggunakan dana desa. Nanti dana desa kami sudah tidak belanjakan di situ. Iya. Itu. Oke, wah, menarik juga itu. Ya karena mungkin masih baru ya. Ya. Tapi teman-teman itu mendukung kehadiran koperasi desa. Iya, sebenarnya kita mendukung, tapi tidak semua desa bisa direalisasikan itu. Ya, karena ini desa macam-macam punya persoalan. Iya. Oke, ini saya mau balik ke BUMDes. Kayak misalnya ramang-ramang gitu kan. Iya. Nanti di BUMDes di sana juga akan tanda kutip diwajibkan untuk juga ngurusin ketapang. Oke, ini saya mau balik ke BUMDes. Kayak misalnya ramang-ramang gitu kan. Iya. Nanti di BUMDes di sana juga akan tanda kutip diwajibkan untuk juga ngurusin ketapang. Iya. Sementara dia di sana spesialisasinya dia harusnya fokus ke desa wisata. Iya. Gitu. Jadi pernyataan modal yang harusnya besar ke ramang-ramang melalui dana bantu dari dana desa, penyertaan modalnya ke BUMDes menjadi mengecil karena ada 20% ketahanan pangan. Nah, gimana nantinya kalau koperasi desa mulai berjalan? Ya kan? Ini kan konsepnya koperasi desa, bank mencairkan dana 3 miliar ke koperasi desa, kemudian dalam setiap tahun dana desa yang cair itu dibayarkan ke bank. Terus BUMDes ini yang mengelola wisata mau kemana? Di mana mau diambilkan anggaran? Kalau udah dikeluarin ya. Iya. Karena dana desa ini sudah tersandra untuk jadi pembayaran setiap tahun di bank. Ya kan? Oke, Mas Akbar, kalau isu-isu yang beredar soal tunjangan anggota BPD yang katanya juga ada yang masih rendah, jauh gitu kan, terus pembayarannya juga bisa 3 bulan, 6 bulan, ada yang lebih lagi nggak? Gimana? Mas Akbar lihatnya gimana? Iya.